Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga adik-adik semua hari ini juga dalam kondisi sehat, bahagia, kemudian bisa menangkap semua materi perkuliahan di hari ini dan seterusnya. Pada pertemuan hari ini untuk mata kuliah pengenalan ilmu komputer, kita lanjutkan dengan materi yang ketiga yaitu tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer ini terdiri dari alat input dan alat output. Kita mulai dari alat input. Nah, alat input ini biasanya kalau untuk input output ini salah satu contohnya itu adalah ATM, Automatic Teller Machine, di mana di sini terdapat suatu software namanya kioski booth yang terkomputerisasi dengan menggunakan beragam layanan, di mana ATM ini bisa menguangkan slip gaji, membayar parkir, serta mengecek pelanggaran kode gedung, menginformasikan kepadatan lalu lintas di jalan, kemudian menjual perangko, mencetak cek, kemudian penyedia informasi seperti kelas, jadwal, lokasi, dan sebagainya bagi mahasiswa, kemudian penyedia deskripsi layanan hotel maupun vending mesin. Nah, beberapa perangkat input output ini kita lihat. Ini ada irisan antara perangkat input dan perangkat output, di mana yang di sebelah sini itu adalah perangkat yang digunakan untuk input atau memasukkan data saja. Yang sebelah sini ini untuk output atau mengeluarkan data saja. Nah, yang di tengah-tengah ini irisan antara input dan output ini bisa digunakan untuk input atau output suatu data gitu. Nah, di sini perangkat keras ini untuk bagian input itu terdiri dari piranti yang mampu menerjemahkan data ke dalam bentuk yang bisa diproses oleh komputer. Nah, ini bagian input, ini contohnya adalah keyboard. Nah, keyboard ini kan kita bisa menuliskan sesuatu yang nantinya itu diproses oleh komputer. Scanner pun juga sama. Scanner ini bisa melakukan scan terhadap suatu file, kemudian file tersebut itu bisa disimpan di komputer juga gitu. Nah, kemudian di sini perangkat keras output ini suatu perangkat yang bisa menerjemahkan informasi yang diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang mampu dipahami oleh manusia. Nah, contohnya ketika kita mengetikkan suatu kata-kata melalui keyboard, nah nanti akan ditampilkan di perangkat output, misalkan di monitor gitu. Nah, kemudian di sini perangkat keras input ini bisa digunakan untuk pengetikan, kemudian bisa juga berupa gambar, bisa juga berupa suara, bisa juga berupa video, bisa juga berupa gerakan ataupun yang lainnya. Nah, perangkat keras input yang mana menginputkan pengetikan itu contohnya adalah keyboard, kemudian ATM, kemudian POS. Kalau gambar ini biasanya penunjuk atau pengambil, kemudian penunjuk ini contohnya adalah mouse, trackball, pointing stick, touchpad, touchscreen, joystick, kemudian sesuatu yang berbentuk pena. Kemudian di bagian pengambil itu ada terformat maupun tidak terformat. Untuk suara itu inputnya bisa menggunakan mikrofon atau bisa juga menggunakan automatic speech recognition seperti Siri. Kemudian touch tone. Kalau video berarti menggunakan kamera video. Kemudian kalau gerakan itu bisa menggunakan glove, headset, walker. Kalau yang lain-lain ini bisa berupa sensor, pembaca kartu magnetik, dan RFID gitu. Nah, kalau yang berbentuk pena ini pena BCS, light pen, atau digitizer.
Kemudian yang terformat itu bisa barcode reader, magnetic ink, optical mark, optical character recognition. Kalau yang tak terformat itu bisa image scanner sampai pembaca retina mata. Ini beberapa contoh untuk perangkat keras input. Nah, kategori dari perangkat keras input ini ada contohnya keyboard, alat penunjuk, alat entry data sumber. Nah, dari keyboard ini contoh-contohnya bisa keyboard komputer tradisional atau keyboard dan terminal khusus. Contoh DAM terminal, intelligent terminal seperti di ATM, kemudian internet terminal. Kalau alat penunjuk ini bisa berupa mouse, trackball, pointing stick, touchpad, touchscreen, kemudian sistem komputer yang berbasis pen, light pen, digitizer. Kemudian alat entry data sumber itu bisa berupa alat pemindai seperti scanner, kemudian barcode, kemudian alat input audio, kamera digital, sistem pengenal suara, sensor, dan alat input lainnya seperti biometrics. Kemudian cara kerja dari keyboard ini sudah pasti sudah pada tahu ya. Jadi sini ada tombol yang bisa ditekan. Kemudian di sini ada suatu rangkaian listrik. Nah dari rangkaian listrik ini itu masuk ke mikroprosesornya keyboard, di mana dari mikroprosesornya keyboard ini dari penekanan tombol di sini itu akan diproses, jadi diubah menjadi kode biner, kemudian diterjemahkan ke central processing unitnya, kemudian mencocokkan pola karakter di ROM-nya gitu. Nah kemudian apakah di sini berupa pengetikan atau suatu perintah nanti akan dikeluarkan melalui media keluaran. Nah ini beberapa contoh keyboard. Nah ini keyboard berkabel. Nah ini keyboard untuk biasanya untuk komputer desktop yang masih tradisional. Kemudian ada keyboard nirkabel. Nah, keyboard nirkabel ini biasanya bisa berupa teknologi infrared, teknologi radio ataupun Bluetooth. Kemudian ada keyboard virtual. Nah, kalau keyboard virtual ini biasanya ada suatu perangkat, kemudian kita serotkan ke suatu media. Nah, di sini keyboardnya ini bisa kita gunakan secara virtual gitu. Kemudian ini ada keyboard dan terminal khusus. Ini ada DAM terminal. Disebut juga video display terminal atau VDT, yang mana memiliki layar tampilan dan keyboard serta berfungsi sebagai alat input dan output meski tidak bisa memproses suatu data. Nah, biasanya kalau yang DAM terminal ini keluarannya hanya berupa teks. Nah, contohnya di sini pegawai reservasi pesawat yang menggunakan DAM terminal itu untuk mengakses komputer mainframe yang berisi informasi penerbangan. Kemudian ada intelligent terminal atau terminal cerdas. Di sini contohnya ada ATM, ada barcode. Nah, di sini di mana intelligent terminal ini memiliki memori dan prosesor sendiri selain ada layar dan keyboard. Nah, contohnya ATM, kemudian point of sale, dan mobile data terminal. Nah, internet terminal sendiri itu menyediakan akses ke internet yang mana dapat tersambung secara langsung ke browser. Contohnya, terminal web itu dapat menampilkan halaman web di TV, komputer jaringan, pemutar game online, PC TV, yaitu kombinasi antara TV dengan PC, bisa juga PDA, Pocket PC Nirkabel, yang mana di sini berupa komputer genggam yang memiliki keyboard mini yang dapat mengirimkan pesan secara dua arah gitu.
Nah, kemudian ada juga alat penunjuk. Nah, alat penunjuk ini biasanya digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan posisi kursor atau pointer di layar yang memungkinkan pengguna ini memiliki pilihan-pilihan yang digunakan untuk tampilan layar. Nah, alat penunjuk di sini bisa berupa mouse, bisa berupa layar sentuh atau touchscreen, dan input berupa pena. Gitu. Nah, cara kerja dari mouse sendiri itu ada berbagai jenis mouse, ada yang mouse wireless, ada yang mouse optical, ada yang trackball, ada yang joystick, ada yang mekanikal. Nah, dari semua jenis mouse ini itu semuanya itu terpasang sensor, di mana sensor tersebut itu akan mendeteksi setiap gerakan yang kita lakukan untuk memilih atau menunjuk ke sesuatu di komputer, layar komputer begitu. Nah, tadi mouse mekanik atau mouse optik itu sebuah mousepad atau lembaran yang berbentuk kotak. Ini bisa dipakai sebagai alas untuk memutarkan mouse tradisional yang disebut sebagai mouse mekanik atau mouse beroda. Jadi kalau mouse beroda ini harus ada landasannya untuk mendeteksi pergerakan dari bola yang berada di bawah. Sedangkan mouse optik itu tidak membutuhkan mousepad, tetapi di sini karena menggunakan mouse laser dan chip khusus yang digunakan untuk menerjemahkan data dari komputer. Kemudian kalau pointer dan tombol mouse ini bisa berupa simbol posisi mouse di layar atau icon yang sedang diaktifkan. Kemudian bisa juga berupa mouse khusus. Nah, ini mouse yang mempunyai sensor untuk membaca indeks sidik jari pengguna serta mengakses komputer dari unauthorized user. Seperti itu. Kemudian mouse ini dibungkus baja tahan banting, anti air, gas, dan debu. Kemudian mouse khusus ini juga penggunaannya itu agak sulit. Nah, karena mouse ini dikendalikan oleh kepala melalui giroskop kecil atau gelombang radio. Nah, kelebihan dan kekurangannya antara mouse, trackball, touchpad maupun pointing stick itu kalau mouse kelebihannya harga murah, membutuhkan sedikit gerakan pada tombol. Tapi kekurangannya itu jika ditekan terlalu keras dapat menyebabkan sakit pada tangan, kemudian juga memakan banyak tempat di meja gitu. Kemudian kalau trackball ini ukuran lebih kecil daripada mouse, kemudian gerakan lengan dan tangan itu sangat sedikit. Kemudian kekurangannya di sini pergelangan tangan itu harus berputar menggunakan trackball dan ini lebih banyak menggunakan gerakan jari daripada alat penunjuk lainnya. Kemudian kalau touchpad ini ukurannya cukup kecil, tahan debu, kemudian hanya perlu dibersihkan sedikit saja. Kemudian kalau kekurangannya area yang digunakan itu cukup sempit sehingga untuk mengatur presisi atau ketepatan sensor itu agak kurang. Kemudian pointing stick ini ukurannya memang kecil, ini hanya digerakkan oleh jari telunjuk, tapi kecepatan sensor ini agak lamban dan kadang terjadi kesalahan. Nah, ada juga yang sekarang masih booming itu adalah layar sentuh. Nah, hampir seluruh komputer, contohnya itu smartphone itu kan salah satu jenis komputer juga, hampir keseluruhannya itu menggunakan media touchscreen. Nah, media touchscreen ini adalah layar video sensitif yang mana bisa menerima input atau masukan dari sentuhan jari manusia gitu. Kemudian ada juga sistem komputer yang berbasis pen. Nah, di sini memungkinkan pengguna ini untuk memasukkan tulisan tangan
serta catatan ke layar komputer dengan menggunakan stylus. Jadi bukan menggunakan keyboard, tapi inputnya itu menggunakan suatu pen khusus, di mana stylus ini merupakan alat yang mirip pena yang dapat digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan suatu objek pada layar yang sensitif sebagai input atau masukan bagi komputer. Nah, contohnya ini kalau yang paling baru itu di MacBook Pro yang sudah ada stylus pennya gitu. Atau iPad Pro. Kemudian ada juga Light Pen. Nah, kalau Light Pen ini inputnya atau masukannya itu sensitif terhadap cahaya yang menggunakan koneksi kabel atau terminal komputer. Nah, digitizer di sini menggunakan pena elektronik yang disebut sebagai patch untuk mengubah gambar dan foto ke dalam bentuk data digital. Kemudian ada juga alat entry data sumber atau alat input suatu data. Nah, contohnya di sini adalah alat untuk scanning dan membaca data. Ini berupa scanner. Kemudian alat baca barcode. Kemudian alat pengenal karakter dan tanda. Kemudian mesin fax. Nah, di sini untuk scanner ini memiliki resolusi yang dapat menunjukkan kejernihan dan ketajaman gambar serta dapat diukur dalam satuan dot per inch atau DPI. Semakin besar jumlah DPI-nya atau besaran DPI itu biasanya memiliki kualitas resolusi yang bagus gitu. Kemudian di sini ada juga dot dan bitmap merupakan bagian dari terkecil dari gambar yang bisa diidentifikasikan oleh scanner, dan setiap dot atau titik itu dinyatakan dalam 1 bit atau lebih. Dot ini tersimpan di memori komputer sebagai kode digital yang disebut bitmap atau kumpulan dot. Jumlah informasi yang tersimpan dalam suatu dot itu dinyatakan ke dalam color dip atau bit dip gitu. Kemudian untuk alat baca barcode. Nah, alat baca barcode ini adalah scanner fotoelektrik atau optik yang mampu menerjemahkan simbol-simbol di barcode ke dalam kode digital. Nah, jadi kalau di toko-toko seperti Indomaret, Alfamart yang menggunakan media barcode, ini mereka bisa membaca dari kode barcode diterjemahkan ke bentuk harga. Jadi barang A sudah ada barcode-nya, di-scan, kemudian muncul harganya berapa. Kemudian barcode ini biasanya berupa garis-garis vertikal seperti bentuk zebra, hitam putih. Nah, biasanya ini digunakan untuk produk yang dapat dikonsumsi oleh publik. Seperti itu. Nah, macam-macam barcode ini ada 1D, 2D, ada 3D. Di sini yang paling umum digunakan bisa menangani hingga 16 karakter ASCII. Nah, nanti di pertemuan setelah UTS, sekitar pertemuan ke-9 itu nanti kita akan belajar mengenai pengkodean data. Kemudian 2D itu menyimpan 1000 hingga 2000 karakter. 3D itu barcode-nya itu dapat dibaca oleh scanner yang dapat membedakan ketinggian simbol. Nah, 1D itu seperti ini gitu. Nah, kemudian ada juga alat pengenal karakter atau pengenal tanda. Nah, di sini beberapa contohnya itu adalah Magnetic Ink Character Recognition atau MICR, yang mana sistem ini dapat digunakan untuk suatu bank dapat melakukan pembacaan untuk angka dan huruf pada suatu kartu atau tanda pengenal gitu. Kemudian ada juga Optic Mark Recognition atau OMR yang digunakan khusus untuk membaca tanda bulatan yang dapat mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. Nah, biasanya kalau yang tanda bulatan ini untuk
pembacaan lembar jawaban tes ujian. Kemudian ada optical character recognition. Di sini mampu mengubah teks yang dipindai dari bentuk gambar ke dalam format teks yang bisa di edit atau diubah sehingga dapat digunakan untuk pengolahan kata. Seperti itu. Nah, OCR ini biasanya kalau di toko-toko itu digunakan untuk menerjemahkan serta membaca tag harga. Seperti itu. Kemudian ada juga mesin fax. Nah, kalau mesin fax ini dapat digunakan untuk menangkap gambar serta mengirimkannya dalam suatu sinyal elektronik yang mana di sini digunakan melalui kabel telepon ke mesin fax sehingga penerima itu dapat menerima file yang dipindai oleh mesin fax tersebut dan dapat dicetaknya ke dalam kertas gitu. Kemudian ada macam-macam mesin fax, ini ada mesin khusus fax, ada modern fax. Kalau mesin khusus fax ini alat khusus yang tidak mengerjakan apapun kecuali menerima serta mengirimkan dokumen fax atau fax. Kalau modern fax ini bisa diinstal sebagai suatu kartu sirkuit yang khusus untuk komputer, yang mana di sini bisa berfungsi sebagai modem sekaligus sebagai fax sehingga user atau pengguna itu bisa mengirimkan sinyal langsung ke komputer atau mesin fax ke penerimanya gitu. Kemudian alat input berupa audio ini mikrofon. Nah, mikrofon ini merekam suara analog dan menerjemahkan untuk diproses dan disimpan secara digital. Jadi ini biasanya merekam suara, kemudian dari suara tersebut itu diterjemahkan oleh bagian mikroprosesor dan diproses oleh control processing unit di komputer, kemudian bisa diterjemahkan oleh komputer. Kemudian cara mendigitalisasi audio itu ada soundboard, ada miniboard. Nah, soundboard ini adalah kartu tambahan di komputer yang mengubah suara analog ke suara digital dan menyimpannya untuk diproses lebih lanjut. Kalau MIDI board ini berupa musical instrument digital interface yang mana digunakan untuk pertukaran informasi musik antar alat musik. Kemudian bisa presintesa ataupun komputer. Ada juga yang media input berupa untuk video, ini webcam dan kartu input. Nah, kartu input video ini adalah perangkat komputer yang digunakan untuk mengubah video ke dalam bentuk sinyal analog, dalam bentuk analog ke dalam bentuk digital. Kemudian webcam ini adalah kamera video yang terpasang di komputer untuk merekam gambar bergerak. Udah macam kartu input video itu ada kartu video frame grabber dan kartu video full motion. Kalau yang frame grabber ini mampu menangkap dan mendigitasi hanya satu frame dalam satu waktu. Kalau full motion itu bisa mengubah sinyal analog ke digital dengan frekuensi 30 frame per detik. Kemudian ada juga kamera digital. Di sini bisa berupa dari ponsel kamera, kamera DSLR. Nah, di sini kamera digital itu mereka memiliki suatu chip prosesor yang peka terhadap cahaya yang digunakan untuk menangkap suatu gambar. Kemudian bisa disimpan pada kartu memori flash yang mana itu dapat dimasukkan ke dalam kamera. Kemudian yang berikutnya itu adalah sistem pengenal suara. Nah, contohnya itu adalah Scansoft Open Speech Dialog, Apple Speech Recognition, Scansoft Dragon Naturally Speaking, dan Scansoft Navigon Mobile Navigator 5. Nah, Speech Recognition System ini adalah suatu media input yang menggunakan mikrofon sebagai alat input yang mampu mengubah suara seseorang itu ke dalam suatu sinyal digital yang mana itu nanti
akan dibandingkan dengan pola-pola yang dihasilkan oleh suara pembicara yang nantinya itu bisa digunakan untuk pola rekaman terlatih yang dapat disimpan di komputer. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengenalan suara seseorang, gitu. Nah, yang speech recognition tadi itu si pengguna ini membuat sampling suara kemudian direkam ke komputer, di mana perangkat lunaknya itu nanti bisa berupa referensi vokal yang mana berisi cara pelafalan fenom. Fenom ini adalah satuan suara terkecil yang tergabung dalam suatu kata. Kemudian user mendikte sebuah kata yang dikehendaki menggunakan mikrofon. Nah, dari suara ini nanti diproses menggunakan pemrosesan sinyal, yang mana ini gelombang suara diubah ke dalam suatu kode yang dapat merepresentasikan atau mengkonversikan suara pembicara atau suara pengguna. Kemudian digunakan di bagian pemrosesan sinyal ini ada model fonetik, kamus, dan struktur, di mana model fonetik ini nanti digunakan untuk menjelaskan kode-kode yang mungkin muncul pada suara pembicara. Kemudian di sini menentukan urutan suara dari setiap kata yang dikeluarkan oleh pengguna atau user. Kemudian di sini menentukan kata yang berada di belakang kata lain, gitu. Kemudian setelah itu, ini kan direkam, kemudian pencarian pengenal. Nah, di sini dari kumpulan-kumpulan suara yang sudah dikodekan tadi itu kita kumpulkan menjadi urutan-urutan kata sehingga bisa digunakan untuk pengenalan suara begitu. Jadi keluarannya nanti komputer ini akan mengenali kata dan mencetaknya ke layar. Layar apa yang digunakan? Yaitu tentunya monitor gitu. Jadi nanti dari speech recognition tadi pengguna itu mengeluarkan suatu suara, kemudian suara tersebut diolah di dalam komputer. Nah, dari dalam komputer itu nanti akan dikeluarkan di monitor. Nah, suara tadi itu kalau dikeluarkan itu kalau dalam satu tulisan apa sih gitu. Kemudian ada juga sensor. Nah, sensor ini merupakan suatu alat input atau alat masukan yang berfungsi untuk mengumpulkan data secara langsung dari lingkungan, kemudian mentransmisikan ke komputer. Nah, sensor ini biasanya membaca atau mengumpulkan data yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, contoh ini kecepatan, gerakan, berat, tekanan, suhu, kelembaban, angin, arus listrik, kabut, gas, asap, cahaya, gambar, dan lain sebagainya. Makanya kalau di dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ada sensor cahaya, ada sensor suhu, ada sensor asap, ada sensor gas. Nah, ini memiliki fungsi masing-masing. Misalkan sensor cahaya, berarti sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya cahaya, gitu. Kemudian ada tag RFID. Nah, ini tag RFID ini berbasis pada tag identifikasi pada microchips yang mengandung nomor kode tertentu. Nah, contoh penggunaannya itu kartu RFID ini bisa digunakan untuk membayar tol. Kemudian dapat juga digunakan untuk perusahaan antar paket untuk memonitor aliran surat atau paket. Kemudian RFID ini bisa juga ditanamkan pada hewan untuk mendeteksi keberadaan hewan tersebut. Kemudian alat input biologi atau biometrik. Nah, kalau biometrik ini biasanya digunakan untuk pengukuran karakteristik perorangan, misalkan retina, kemudian sidik jari, kemudian mata tadi retina, wajah, face recognition, sidik jari ini fingerprint recognition, kemudian hand characteristic
recognition, voice intonation recognition, kemudian bentuk tubuh dan lain-lain. Jadi alat input ini dikhususkan untuk mengidentifikasi karakteristik dari suatu benda hidup gitu. Kemudian selain alat input ini ada juga alat proses. Alat proses ini berarti alat yang digunakan untuk memproses sesuatu dari input kemudian bisa menjadi output. Nah, contohnya di sini ada microchip, ada miniaturisasi, ada mobilitas gitu. Nah, contohnya di sini itu ada transistor vakum, di sini ada transistor, di sini ada microchips gitu. Nah, alat proses di sini bisa berupa suatu sistem biner yang mana menggunakan status on/off sebagai representasi data dan instruksi. Nah, ini sebagai contoh misalkan kata grow, ini masing-masing huruf itu bisa direpresentasikan, misalkan di sini ada masing-masing itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bit. Jadi satu karakter ini memiliki 8 bit, yang mana yang putih ini menyatakan off atau 0 dan on ini yang hijau menyatakan 1. Nah, sehingga J ini itu kalau direpresentasikan ke dalam suatu sistem biner itu 01, 000, 11, 0 dan seterusnya. Nah, ini itu akan kita pelajari di pertemuan ke-9. Gitu. Ini hanya sebagai contoh permulaan saja. Jadi bagaimana cara mengkonversikan suatu huruf atau kata ini ke dalam suatu sistem biner, yang mana sistem biner ini itu yang akan dibaca oleh komputer untuk mengolahnya. Jadi kalau kita memasukkan masukan dari keyboard dengan menuliskan kata grow, maka grow ini itu oleh si komputer itu dikonversikan dulu ke dalam bentuk biner atau sistem biner terlebih dahulu, sehingga komputer ini bisa menerjemahkan secara lebih mudah. Nah, untuk pengukuran dan kapasitas, ini ukuran-ukuran di dalam suatu data, ini 1 bit. Nah, 1 bit ini berisi satu data, bisa 0 ataupun 1. Kalau 1 byte, berarti ini ada 8 bit, yang mana 8 bit ini ya isinya itu antara 0 dan 1, kemudian nanti itu dikonversikan ke dalam suatu bilangan tertentu. 1 kilobyte itu ada 1024 byte, 1 megabyte itu ada kurang lebih 1 juta byte, 1 gigabyte itu ada 1 miliar byte, 1 terabyte itu ada sekitar 1 kali pangkat 10, 1 kali 10 pangkat 12 byte, 1 petabyte ini 1 kali 10 pangkat 15 byte, 1 exabyte itu sekitar 1 kali 10 pangkat 18 byte. Nah, ini ukuran-ukuran memori. Kalau yang sekarang itu hard disk atau tempat penyimpanan itu sudah sampai ke terabyte. Nah, kalau waktu zaman saya itu tahun 2003 S1 itu masih menggunakan floppy disk, yang mana satuannya itu masih satuan kilobyte gitu. Itu satuan megabyte paling. Kemudian harganya juga kalau sudah ada flash disk paling ukurannya itu 18 atau 250 megabyte yang harganya itu setara kalau sekarang dengan harga 16 atau 32 gigabyte gitu. Nah, kemudian
karakter-karakter yang sering kita tuliskan melalui media input, contohnya adalah keyboard, ini bisa konversikan ke dalam suatu bahasa pekodean tertentu. Contohnya ini ABCD, ASCII 8 bit, kemudian 2 di sini jadi ABCD sama ASCII 8 bit. Jadi A ini kalau di ABCD ini dikonversikan seperti ini. Kalau di dalam komputernya kalau ASCII yang 8 bit itu seperti ini gitu dan seterusnya. Jadi ini mengubah karakter ke dalam bentuk biner. Nah, bentuk biner itu ada metode-metodenya, yaitu dengan menggunakan ABCD, ASCII 8 bit, atau nanti ada hexadesimal, ada octadesimal, ada biner, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian di sini ada bagian unit system. Nah, bagian unit system ini ada semacam bus yang digunakan sebagai jembatan antara bagian keyboard, printer, dan dash drive ini bisa diolah ke dalam suatu media komputer gitu. Jadi ini keyboard, ini proses keyboard, kemudian melalui bus ini akan diproses oleh CPU. Nah, dari CPU ini nanti dikembalikan lagi ke bus, kemudian dari bus ini bisa ditampilkan ke dalam media tampilan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga motherboard. Nah, motherboard ini disebut juga sebagai system board, mainboard atau planar yang mana terdiri dari sejumlah komponen yang terpasang secara permanen atau dan slot atau soketnya ini digunakan untuk memasang komponen yang dapat dilepas. Jadi ada komponen-komponen yang terpasang secara permanen, ada juga soket yang digunakan untuk menandemkan atau melepaskan suatu komponen gitu. Kemudian ada juga port dan kabel. Nah, ini bagian CPU komputer desktop. Ini ada AC power, ini digunakan untuk input listriknya, kemudian ini untuk keyboard, ini untuk output port, kemudian ini serial port. Nah, ini biasanya digunakan untuk ke monitor atau ke infocus. USB port ini digunakan untuk media input output USB semacam flash disk. Kemudian ini ada microphone port, ini untuk input dari mikrofon berupa suara, line input. Kemudian ada mouse port. Nah, mouse port ini kan kalau zaman dulu ini menggunakan yang PS2. Tapi kalau yang mouse port sekarang itu bisa juga menggunakan USB port. Kemudian ada parallel port. Ini kalau dulu itu sering digunakan untuk ke perangkat interface atau perangkat yang lain. Kemudian ini IEEE port. LAN port ini untuk media local area network. Kemudian ada video graphic adapter. Ada juga DVI port. Seperti itu. Nah, port yang ada di dalam CPU tadi itu merupakan suatu soket atau jack koneksi yang terletak di luar unit system yang digunakan sebagai tempat kabel yang berbeda. Nah, jenis portnya ini bisa port serial. Ini untuk mentransmisikan data dari jarak jauh secara lamban. Kemudian port paralel itu untuk mentransmisikan data dalam jarak pendek. Port SCSI, ini Small Computer System Interface, yang mana digunakan untuk mentransmisikan data secara cepat, bisa digunakan untuk 7 alat sekaligus. Ini bisa untuk hard disk eksternal, CD drive, printer, tape magnetic, dan sebagainya. Kemudian port USB Universal Serial Bus, yang mana digunakan untuk menghubungkan ke beberapa peripheral device atau perangkat tertentu. Di sini port firewire untuk camcorder ataupun pemutar DVD dan TV.
port MIDI ini untuk menghubungkan instrumen musik, ini biasanya berupa suara. Port IRDA ini infrared untuk koneksi nirkabel, tetapi di sini hanya dalam jarak beberapa meter saja. Kemudian ada port Bluetooth, ini koneksi nirkabel yang jaraknya itu beda 9 meter. Nah, jangkauan infrared itu lebih pendek dibandingkan Bluetooth. Kemudian ada juga port Ethernet, ini untuk penghubungan internet dalam suatu lokal area network dengan menggunakan kabel, bukan wireless. Gitu. Nah, kemudian ada juga bentuk ekspansinya, yaitu berupa kartu dan bus, yang mana digunakan untuk meningkatkan kapasitas komputer dengan penambahan pengerjaan tugas-tugas tertentu. Gitu. Kartu ekspansi di sini itu berupa papan sirkuit yang mampu menyediakan memori yang lebih besar, kemudian dapat digunakan untuk pengendalian perangkat periferal. Nah, beberapa jenis dari kartu ekspansi itu ada kartu grafis digunakan untuk memonitor, kartu suara ini digunakan untuk penggunaan speaker dan output berupa audio atau suara. Kartu modem ini biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh melalui telepon. Kemudian kartu antarmuka jaringan ini biasanya komunikasi jarak jauh dengan menggunakan kabel. Kalau kartu PC ini untuk peningkatan kerja laptop. Ada juga jenis bus, di sini bus PCI yang mana memiliki koneksi kecepatan yang tinggi, kemudian dapat digunakan untuk menghubungkan kartu grafis PC, sound card, modem, serta kartu jaringan yang berkecepatan tinggi juga. Kartu AGP ini untuk pengoneksian gambar berupa 3D dan kecepatannya ini juga tinggi gitu. Nah, bus disebut juga sebagai pathway, yang mana di sini suatu sirkuit atau jalur yang merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau lebih alat-alat input-output dalam suatu komputer. Jadi tadi untuk menjembatani antara alat input dan output itu digunakan jalur bus. Nah, bus ini menghubungkan antara Central Processing Unit dengan main memory yang disebut sebagai internal bus, sedangkan yang menghubungkan CPU dengan alat-alat input-output itu disebut sebagai external bus. Jadi kalau menghubungkan ke ROM, kemudian menghubungkan ke prosesor itu digunakan internal bus. Kalau untuk menghubungkan ke misalkan keyboard tadi, kemudian selain keyboard tadi ada touchpad dan sebagainya, itu menggunakan external bus. Gitu. Jadi kalau external bus ini menghubungkan CPU dengan alat-alat input atau output dari luar. Kalau CPU di internal bus itu menghubungkan antara CPU dengan main memory di komputernya gitu. Nah, untuk kategori bus itu ada data bus, ada address bus, ada control bus. Apa itu data bus? Yaitu bus yang digunakan untuk jalur transportasi data dan instruksi. Kemudian address bus ini digunakan untuk jalur alamat di main memory, yang mana data atau instruksinya itu dapat diambil atau direkam. Kemudian kalau control bus ini digunakan untuk mengirimkan sinyal sebagai pemberitahuan bahwa akan dikirimkan suatu informasi atau informasi tersebut itu sudah diterima dari satu alat atau alat yang lainnya gitu. Nah, ini tadi contohnya. Ini data bus, control bus, dan address bus. Ini CPU ke main memory itu melalui internal bus. Kalau CPU ke alat input output ini melalui external bus. Nah, dari internal dan eksternal ini nanti masing-masing itu data bus ini untuk data, control bus ini untuk pengontrolan pengiriman data, kemudian address bus ini pengiriman serta penerimaan data. Tadi kalau address bus ini
digunakan untuk perekaman atau penyimpanan suatu data. Prosesor atau central processing unit di sini merupakan kepingan-kepingan silikon atau berupa chips yang ukurannya ini cukup kecil, yang mana chips ini itu mengandung puluhan transistor dan komponen elektronik lainnya. Nah, jenis-jenis prosesor itu ada prosesor Athlon, Athlon XP, Celeron, Pentium 3 atau PowerPC G4. Ini contoh-contoh prosesor yang mana misalkan saya contohkan ini Athlon, ini terdiri dari 22.000 susunan transistor dengan kecepatan processing di prosesornya itu 850 MHz sampai 1,2 GHz, kecepatannya itu 266 MHz. Dan seterusnya sampai PowerPC G4. Nah, ini kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah Athlon XP, yang mana ini bukan 22.000 ya, tadi 22 juta. Nah, Athlon XP itu ada 37.500 transistor. Nah, dengan ukuran prosesor dalam ukuran milimeter, ini di dalamnya ada 37.500.000 transistor. Ini kebayang teknologi yang sekarang itu seperti apa gitu. Kemudian untuk arsitektur prosesor kompleks instruction set komputer dan reduced instruction set komputer, di sini di mana CISC ini menyediakan jumlah instruksi yang banyak sehingga rancangan CISC ini menjadi kompleks dan bisa menurunkan kinerja sistem. Maka ditawarkanlah RISC yang mana dapat menyediakan sedikit instruksi tapi memiliki kecepatan yang cukup tinggi, gitu. Nah, Central Processing Unit sendiri itu merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program yang mana CPU itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kendali unit atau control unit, arithmetic dan logic unit, atau di sini unit arithmetic dan logika, kemudian register. Nah, di sini ini tadi dari perangkat input output ini untuk menghubungkan ke Central Processing Unit itu dengan menggunakan bus. Nah, bus ini itu di dalam Central Processing Unit atau CPU itu terdapat tadi arithmetic logic unit, ada register dan ada juga unit kontrolnya gitu. Nah, di sini ALU ini digunakan untuk menjalankan operasi aritmetika dan logika ini untuk perhitungan-perhitungannya. Kemudian unit kontrol ini digunakan untuk mengarahkan sinyal elektronik antara memori ke ALU. Jadi ini pengontrolannya. Kemudian bagian register ini digunakan untuk media penyimpanan. Kemudian media penyimpanan sementara ini itu nanti bisa dimasukkan ke RAM atau ROM gitu. Nah, untuk arithmetic logic unit atau ALU, di sini fungsi ALU ini untuk menjalankan operasi aritmetika dan operasi logika yang dapat mengontrol kecepatan operasi tersebut. Nah, operasi aritmetika yang digunakan itu adalah operasi matematika dasar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, di sini kalau untuk operasi logika, ini perbandingan dua buah elemen logika, ini sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau untuk unit kontrol, ini digunakan untuk menjalankan instruksi yang tersimpan pada CPU dengan 4 operator dasar, atau di sini siklusnya. Jadi, mengambil data, menerjemahkan data, kemudian dari terjemahan tersebut itu dieksekusi oleh bagian ALU. Bagian ALU ini setelah dieksekusi itu disimpan dan seterusnya. Gitu. Kemudian di bagian memori utama, contohnya ini instruksi program penambahan angka. Diambil datanya, misalkan yang pertama itu 50.
kemudian diterjemahkan di unit kontrol, kemudian tambah 75 misalkan. Kemudian tadi 50 dimasukkan ke sini, kemudian tadi 75 itu diambil, diterjemahkan lagi, dimasukkan ke ALU, kemudian dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan itu 50 tambah 75, 125 itu kemudian disimpan. Sehingga jika data ini mau ditampilkan, maka yang dikeluarkan itu adalah 125. Gitu. Nah, fungsi dari ini itu adalah membaca setiap instruksi yang tersimpan di CPU, kemudian digunakan untuk menjalankan data tersebut. Nah, unit kontrol ini diarahkan ke ALU, kemudian diarahkan ke memori utama dan alat input output seperti itu. Kemudian pengaturan kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan akan ditampilkan gitu. Kemudian register. Register ini tempat penyimpanan yang ukurannya kecil tapi memiliki kecepatan yang tinggi, yang mana digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Nah, sedangkan instruksi dan data lain yang menunggu giliran itu disimpan di main memory. Nah, register ini hanya memiliki ingatan yang sementara sebelum disimpan ke permanen memori gitu. Nah, jenis register ini ada instruction register, ada program counter. Instruction register ini program register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Kemudian program counter ini disebut juga sebagai control counter atau instruction counter yang digunakan untuk menyimpan alamat atau address dari suatu lokasi di main memory yang berisi instruksi yang sedang diproses. Kemudian ada juga register ini digunakan untuk jembatan antara CPU dengan memori, yaitu memory data register dan memory address register. Nah, memory data register atau MDR ini digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori ke CPU. Kalau memory address register itu menampung alamat data yang mana itu akan diambil atau yang akan direkam di CPU-nya gitu. Nah, ada juga register yang berhubungan dengan data yang disebut dengan General Purpose Register. Nah, ini digunakan untuk menampung data yang sedang diolah atau operand register dan untuk menampung hasil pengolahannya atau akumulator. Nah, di dalam memori itu ada di dalam sistem komputer yang dipergunakan itu ada 3 macam memori, yaitu register, main memory atau primary memory, dan external memory atau secondary memory. Register ini digunakan untuk penyimpanan instruksi dan data yang sedang diproses. Kalau main memory itu penyimpanan temporer yang dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang nantinya itu akan diproses dari hasil pengolahan. Kemudian external memory itu dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Main memory. Nah, main memory di sini merupakan simpanan yang kapasitasnya besar, yang mana disebut sebagai main storage atau internal memory. Nah, main memory ini terdiri dari random access memory dan read-only memory. Nah, ini jenis random access memory RAM yang ini biasanya kalau yang masih menggunakan PC desktop ini biasanya suka diganti-ganti RAM dan RAM-nya gitu. Kemudian RAM ini berfungsi untuk menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, serta data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori, maka akan meningkatkan kecepatan komputer tersebut, di mana random access memory atau RAM ini merupakan bagian memori yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan program dan data. RAM ini disebut sebagai barang yang volatile, yang artinya jika daya listrik dicabut,
dari komputer atau komputernya mati, maka semua konten yang ada di RAM akan segera hilang secara permanen. Jadi ini sifatnya hanya mampu menyimpan data ketika ada daya listrik di komputernya. Gitu. Kemudian RAM ini juga merupakan suatu memori yang dapat dimasuki atau diakses, artinya bisa diisi atau ditulis, diambil, ataupun dihapus oleh programmer. Struktur RAM ini ada 4 bagian. Ada input storage yang digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Program storage ini untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. Working storage ini digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Kemudian output storage ini digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Jadi RAM ini terdiri dari input, storage, program storage, working storage, dan output storage. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagian dari memori read-only memory. Merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, sehingga programmer ini tidak dapat memberikan perintah mengisi, menghapus, atau mengedit bagian dari ROM ini. Nah, isi ROM yang sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer ini berupa program yang mana itu disebut sebagai sistem operasi atau operating system. Nah, sama seperti Windows, kemudian macOS itu suatu media memori yang tidak bisa diotak-atik oleh programmer kecuali si pembuatnya gitu. Isi dari ROM itu tidak boleh hilang ataupun rusak. Nah, jika hilang atau rusak ya berarti otomatis sistem komputer itu tidak akan berfungsi seperti itu. Isi ROM ini tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik. Nah, sifatnya adalah non-volatile. Kalau non-volatile berarti ini isinya akan tetap ada meskipun tidak ada aliran listrik. Kemudian di sini isi ROM itu dapat diperlukan saat komputer dihidupkan. Perintah yang ada di ROM itu sebagian akan dipindahkan ke RAM. Kemudian perintah yang ada di ROM antara lain adalah untuk membaca sistem operasi dari disk, untuk mengecek semua instruksi yang ada di unit sistem komputer, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. ROM ini telah banyak memiliki perkembangan dan banyak macamnya. Ada PROM, ada RP-ROM. PROM itu contohnya programmable ROM, yaitu ROM yang dapat diprogram ulang dengan catatan hanya boleh satu kali perubahan, setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Jadi programmable ROM ini suatu jenis read-only memory yang bisa diprogram atau diedit satu kali. Setelah itu tidak bisa diprogram ulang. Gitu. Kalau reprogrammable ROM ini salah satu jenis ROM yang mana kita bisa melakukan perubahan selama berulang kali. Gitu. Kemudian ada juga EPROM, Erasable Program ROM, yang mana ROM ini dapat dihapus dan diprogram kembali, tapi cara penghapusannya itu dengan menggunakan sinyal ultraviolet. Ada juga EEPROM, ini Electrically Erasable Program ROM. Nah, ini bagi yang suka ngoprek, kalau di sistem komputer atau teknik elektro ini EEPROM ini banyak sekali digunakan untuk rangkaian di listriknya gitu. Ada juga di sini cache memory. Nah, cache memory itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk perantara antara CPU dengan memori utama. Nah, kecepatan cache memory itu lebih tinggi dibandingkan dengan random access memory. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah alat output. Nah, alat output ini bisa berupa soft copy, bisa berupa hard copy. Kalau soft copy itu bisa melalui monitor, bisa melalui audio,
Kalau hard copy, misalnya kita ingin mencetaknya dalam bentuk fisik, itu bisa berupa printer, plotter, ataupun komputer output microfilm atau COM. Nah, monitor. Nah, monitor ini adalah perangkat output yang dapat menampilkan instruksi pemrograman dan data serta suatu informasi. Nah, monitor ini komponen yang menyajikan keluaran visual dari komputer yang diproses melalui kartu video. Nah, 4 fitur kejernihan layar di monitor itu ada dot pitch, ada resolusi, ada color depth, ada refresh rate. Dot pitch itu jumlah ruang di antara dua titik tengah piksel yang berdekatan. Resolusi itu banyaknya piksel dot dalam inch persegi. Color depth itu jumlah bit dalam sebuah dot. Refresh rate itu jumlah gambar layar yang digambar ulang setiap detiknya. Nah, kalau yang zaman sekarang itu baiknya menggunakan resolusi dengan retina display atau dengan resolusi yang cukup tinggi. Nah, semakin tinggi resolusinya itu biasanya tampilan yang ada di monitor itu lebih bagus begitu. Nah, adapun dari monitor ini memiliki standar resolusi dari SVGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA. Nah, ini masing-masing dari resolusi terendah sampai resolusi yang paling tinggi gitu. Nah, dua jenis monitor itu ada CRT, cathode ray tube, ada juga layar datar, LCD, LED maupun plasma. Nah, kalau CRT itu zaman dulu sekali itu belakangnya itu ada moncong di monitornya sehingga ukuran monitornya itu lebih tebal. Kalau yang layar datar LCD, LED, plasma itu biasanya memiliki ukuran yang lebih tipis begitu. Nah, kalau layar datar itu bisa berupa monitor matriks aktif atau monitor matriks pasif. Kemudian media output lainnya yang untuk media hard copy itu ada printer. Nah, printer itu merupakan salah satu jenis dari media keluaran atau media output yang digunakan untuk mencetak sesuatu yang sudah diproses oleh komputer. Nah, ini berdasarkan teknologinya ada printer impact, ada printer thermal, ada printer inkjet, ada printer laser, ada juga printer khusus. Nah, printer ini merupakan alat output penyebar karakter, simbol, serta gambar ke dalam suatu kertas atau media hard copy yang lain. Nah, printer ini bisa berupa printer multifungsi, bisa untuk pencetakan, bisa untuk fotokopi, bisa untuk pemindahan, bisa untuk fax. Jadi, printer-printer sekarang itu tidak hanya dapat digunakan untuk mencetak karakter, simbol maupun gambar ke dalam media kertas, tapi bisa juga printer ini bisa untuk scan file, bisa untuk fotokopi, bisa juga untuk pengiriman fax. Nah, itu kalau yang sekarang itu harganya sudah cukup murah. Nah, ini tadi printer impact ini untuk mengukur kelompok jarum ke tinta-tinta, contoh dot matrix, Decibel, dan line printer. Kalau printer thermal ini printer yang menggunakan kertas khusus dengan warna yang lebih gelap. Printer inkjet ini menebarkan cairan tinta yang dialiri listrik dan 4 nozzle dalam matriks dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian printer laser ini biasanya kecepatan printernya lebih baik, lebih tinggi. Nah, kalau printer khusus ini untuk mencetak label khusus seperti tiket, teks braille, kemudian kwitansi di seperti Gria, kemudian Domat seperti itu menggunakan printer khusus. Kemudian ada juga plotter. Nah, plotter ini adalah piranti output yang dapat menghasilkan grafik berkualitas tinggi dalam berbagai jenis warna. Nah, berdasarkan prinsip kerjanya, plotter ini ada 4 jenis. Plotter pena, plotter elektrostatis, ada plotter thermal, ada juga plotter format lebar. Nah, plotter pena ini memiliki satu atau jumlah pena warna-warni untuk digambarkan ke kertas atau plastik transparan. Kalau plotter elektrostatis ini bisa digambarkan pada
kertas yang diletakkan di atas permukaan datar. Kemudian plotter thermal ini menggunakan pin yang dipanasi, kemudian diluatkan ke dalam suatu jenis media sehingga bisa berbentuk gambar. Kemudian plotter format lebar ini berupa printer inkjet yang mana ini skalanya cukup besar. Biasanya digunakan dalam perusahaan grafis. Nah, ada juga alat penyimpanan luar. Contohnya itu atau penyimpanan luar itu sekunder. Tadi ada disket atau floppy disk atau zip disk, hard disk, disk optik, pita magnetik, smart card, memori flash serta media penyimpanan sekunder online. Nah, ini disket atau floppy disk ini dulu ukurannya hanya sekitar 1,4 MB atau sekitar 4,1 MB. Jadi ukurannya sangat kecil sekali. Kalau zip disk ini semacam CD seperti itu. Ini juga ukurannya juga sangat kecil. Nah, kalau untuk anak-anak zaman sekarang itu saya kira sudah tidak bisa menggunakan karena perangkat-perangkat komputer yang ada sekarang itu sudah tidak menyediakan media pembaca untuk disket atau floppy disk gitu. Kemudian hard disk. Nah, ini hard disk ini di dalam CPU kalian itu sudah tertandem. Ini untuk media penyimpanan sekunder yang bersifat tetap gitu. Jadi dapat diisi, dihapus. Kemudian ini kalau yang sekarang ini ukurannya sudah sampai ke tahap terabyte ukuran memorinya. Kemudian ada juga disk optik, ini ada yang bisa digunakan untuk menyimpan data saja atau bisa juga disimpan dan dihapus. Ada juga pita magnetik, ini untuk perekaman video atau audio dengan menggunakan pita suara. Nah, kalau zaman dulu ya kayak semacam kaset yang bisa putar di tape recorder. Ini ada juga smart card. Nah, kalau di kartu mahasiswa itu sudah tersimpan suatu chips yang mana itu bisa digunakan untuk pembacaan atau pengambilan uang atau untuk yang lainnya, misalkan untuk membuka pintu, untuk parkir dan sebagainya. Kemudian ada memori flash. Nah, ini contoh-contohnya ada stick memori flash, ada kartu memori flash, ada juga drive memori flash atau USB flash atau flash disk. Ini yang paling sering digunakan untuk anak-anak sekarang gitu. Kemudian ada juga tempat penyimpanan sekunder online. Jadi kita bisa menyimpan tempat penyimpanan sekunder online yang artinya kita tidak perlu membawa perangkat dalam bentuk fisik, tapi kita sudah bisa menyimpan file-file kita secara aman di online gitu. Nah, ya hanya ruginya ketika kita tidak terhubung ke media internet, itu kita tidak bisa mengambil file tersebut gitu. Jadi kalau yang penyimpanan sekunder online ini syarat utamanya itu harus terhubung ke internet. Nah, contohnya ada Dropbox, ada G Drive, ada iCloud, ada OneDrive seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai perangkat keras yang digunakan untuk media input, media output, kemudian media penyimpanan dan media proses. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan nanti didiskusikan di grup WA. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.